Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian semua? Alhamdulillah, kalau baik, ibu pun baik. Nah, sebelum kita belajar, tolong rapikan dulu duduknya senyaman mungkin, lalu siapkan alat tulis kalian. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang jenis-jenis sumber daya alam dan manfaat sumber daya alam. Sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang jenis-jenis sumber daya alam dan manfaat sumber daya alam. Sebelum ke materi selanjutnya, Ibu akan ulas dulu pertemuan minggu lalu. Pengolahan dan pemanfaatan sumber daya alam secara optimal akan memberikan manfaat bagi manusia, misalnya untuk kesejahteraan. Akan tetapi, pemanfaatan sumber daya alam harus diikuti dengan tanggung jawab untuk tetap menjaga kelestariannya. Eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan tanpa disertai tanggung jawab untuk menjaga kelestarian alam akan berdampak buruk terhadap kehidupan manusia. Dampak buruk dari eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan sebagai berikut. Pertama, terjadinya disfungsi hutan sebagai paru-paru dunia dan sumber resapan air akibat penggundulan hutan. Penggundulan hutan juga dapat mengakibatkan bencana kekeringan, banjir, dan tanah longsor. Yang kedua, terjadinya pencemaran lingkungan akibat penggunaan bahan bakar yang berlebihan. Penggunaan bahan bakar seperti minyak bumi dan batu bara menimbulkan polusi udara yang cukup tinggi yang dapat membahayakan kesehatan makhluk hidup dan keseimbangan alam. Pencemaran udara dapat mengganggu kesehatan dan juga menimbulkan peningkatan suhu bumi secara global. Yang ketiga, terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan air akibat penggunaan bahan peledak dalam mengeksploitasi ikan dan terumbu karang di lautan. Selain membunuh ikan-ikan besar untuk kebutuhan konsumsi, penggunaan bahan peledak juga turut memusnahkan ikan-ikan kecil yang ada di wilayah perairan. Yang keempat, kerusakan tanah terjadi akibat eksploitasi tanah tanpa diikuti dengan peremajaan atau perawatan. Kerusakan tanah dapat juga diakibatkan oleh sistem pertanian dengan metode ladang berpindah. Dalam metode ladang berpindah, setelah digunakan sebagai lahan pertanian, tanah yang sudah tidak subur dibiarkan begitu saja tanpa perawatan, sehingga tanah menjadi gersang dan tidak berfungsi. Kerusakan alam tidak akan terjadi seandainya manusia dapat memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana. Kita boleh memanfaatkan sumber daya alam secara maksimal, tetapi harus diikuti dengan tanggung jawab untuk menjaga kelestariannya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang usaha pelestarian sumber daya alam dan peta persebaran sumber daya alam agar tetap bisa menjaga kelestarian sumber daya alam di Indonesia. Sekarang kita akan belajar tentang usaha pelestarian sumber daya alam. Peta persebaran sumber daya alam. Seperti dijelaskan di pertemuan sebelumnya, bahwa sumber daya alam dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya alam hayati dan non-hayati. Sumber daya alam merupakan sumber daya alam berupa makhluk hidup. Dalam hal ini adalah hewan, tumbuhan atau nabati, dan mikroorganisme. Sebaliknya, sumber daya alam non-hayati itu merupakan sumber daya alam yang bukan makhluk hidup, seperti minyak bumi, gas alam, logam, tanah, air, dan mineral.
Sumber daya alam hayati yang ada di Indonesia sangat beraneka ragam jenisnya, tersebar hampir di seluruh daratan, perairan tawar, dan lautan. Hasil hutan kita sangat banyak dan terkenal ke seluruh dunia. Akan tetapi, hutan kita juga termasuk paru-paru dunia yang harus dijaga kelestariannya. Jadi, dalam mengelola hutan, diperlukan kebijakan hutan antara lain memanfaatkan sumber daya alam dan menjaga kelestariannya. Jadi, antara memanfaatkan dan menjaga kelestariannya harus seimbang. Selain hasil hutan, Indonesia juga kaya dengan hasil perkebunan dan pertaniannya. Persebaran sumber daya alam hayati di Indonesia. Selanjutnya yaitu persebaran sumber daya alam dan hayati di Indonesia.